Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Aries? Oke, sekarang kita masuk readingan untuk di bulan Februari 2025 ya lur ya. Oke, jadi readingan bulanan kalau di channel ini durasinya panjang ya. Dan banyak hal yang akan disampaikan, baik dan tidak baiknya akan disampaikan semuanya. Dan video ini berisikan saran nasihat ataupun motivasi dan terkesannya bertele-tele, yang bertele-tele lah, yang lambat lah, yang videonya kepanjangan bla bla bla. Ya sampai paham saya mah. Komentar-komentar negatif tuh sampai paham. Yang saya heran kan udah dijelasin kayak gini pun masih aja. Ya, tapi ya seru sih. Saya malah seneng sih kalau ada komentar negatif itu. Lucu gitu. Oke lur, Aries. Semoga kamu sehat selalu. Piye kabarmu rek? Silahkan komentar ya. Gimana kabarmu hari ini? Kita akan kupas semuanya untukmu di Februari ya. Hal-hal apa aja yang harus kamu perhatikan, kamu hindari, dan kamu waspadai ya. Semua akan disampaikan di sini. Oke. Oke, seperti biasa videonya ini video ini nggak diedit. Jadi kalau audionya agak berisik atau audionya kurang enak ya saya mohon maaf ya lur ya. Dan saya hostnya ceplas-ceplos. Jadi harap dimaklumin ya. Kadang saya mah kayak gini orangnya ceplas-ceplos. Ntar tak minum dulu lur. Aries. Wow. Oke. Nah, aduh. Ada apa ini? Kok begini rasanya? Ketika saya doa tadi pun juga merasakan sesuatu. Ada apa ini gitu. Oke. Kita akan mulai di sini. Saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu ataupun kerezekianmu di Februari 2025. Di sini ada dua energi ya. Untuk awal bulan ataupun di pertengahan. Ya, awal bulan ini bisa tanggal 1 sampai 6. Di pertengahan bulan ini masuk ke 14 sampai ke tanggal 22. Ya semoga aja di rentan waktu itu ada hal baik ya, ada rezeki yang tak terduga, ada kelancaran, amin ya robbal alamin. Yang jelas untuk Aries harus semangat ya. Nah, energi kamu di sini untuk masalah keuangan ini sebenarnya cenderung stabil ya. Cukup stabil di sini energi kamu, tapi ya kembali kepada orangnya lagi ya. Kalau orang yang jor-joran, boros, royal ya minta ampun, walah ya kacau. Ya kalau kecuali duitmu melimpah ya ramah masalah sih ya. Cuman kalau punyanya pas-pasan ya saranku utamakan kebutuhan aja lah ya. Dan jika ada yang mau konsultasi itu nomor WA-nya sudah ada. Udah jelas gede ya, kadang masih aja ditanyain, aduh nggak ngerti saya mah. Lucu lur, kadang netizen tuh lucu gitu. Mas nomor WA-nya mana? Segede ini kok ya masih nanya itu. Oke lur, sorry ya. Kita bawa enjoy aja ya. Jadi saya nge-reading tuh seakan-akan saya bayangin kamu di depan kita ngobrol, udah gitu. Ya. Jadi ya kadang serius, kadang ada bercandanya kayak gitu, biar nggak kaku. Oke, Aries di sini semangat. Saya merasakan di sini Aries itu apa ya? Kayak nggak kenal lelah gitu. Iya kan? Ini energi kamu di Februari itu kamu seperti nggak kenal lelah loh. Kalau yang kurasain ya kamu jadi kayak semangat banget nih. Nggak tahu ya, mungkin lagi kejar target atau mungkin ada impian atau mungkin ada tujuan di sini. Itu hal yang positif sih ya. Ya kita memang hidup ini kadang sulitnya itu menyemangati diri itu susah minta ampun. Karena kita hidupnya kadang semangat, kadang loyo, kadang drop lah, ya inilah itulah gitu ya. Dan di sini saya merasakan energi Aries di Februari ini
Semangatnya kayak berapi-api banget. Cuman satu hal lagi sih yang perlu kamu waspadai. Di sini hati-hati dengan sifat yang tergesa-gesa, terburu-buru ataupun ambisius ya. Kayak gitu. Jadi energi kamu di Februari ini sebenarnya lebih kepada ide ya. Saya nggak tahu, saya ngerasakan Aries tuh kayak idenya tuh ada aja gitu loh. Untuk terkait masalah uang ya, atau keuangan atau finansial deh. Jadi di Februari ini Aries itu seperti cukup cekatan dalam mencari uang ya. Ya ini jati diri Aries ya, tapi ya kembali lagi tidak semua Aries seperti itu ya. Ya ini kalau kamu ngerasakan diri kamu tuh orang yang energik dan kamu tipe kalau orang yang cenderung suka dengan kegiatan-kegiatan yang kamu cenderung orang yang aktif, ya mungkin ini energi kamu gitu loh ya. Nah, pesanku di sini untuk Aries itu masalah keuangan. Yang penting kamu jangan terlena dengan keadaan lah. Artinya, ya boleh siapapun itu pasti kita harus punya semangat, punya tujuan, punya impian dalam mencapai sesuatu hal dalam hidup ini. Yes, itu positif dan itu baik. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, di sini saya merasakan adanya ide yang menurutmu baik, menurutmu bagus, tapi saranku nantinya di Februari ini kamu koreksi lagi ya, gitu. Contoh nih, tak kasih contoh ya. Kamu punya ide pengen buka usaha nih, udah pasti butuh modal ya, butuh modal atau mungkin modal kamu pas-pasan nih, ya. Menurutmu ide kamu bagus nih, terus tanpa ibaratnya di sini karena di sini ada energi ambisius itu tadi ya, atau ada energi yang sifatnya terburu-buru, ini kalau nggak diperhatikan, ini akan berbahaya ya. Bisa-bisa uangmu cuma keluar gitu aja, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya di sini perlu namanya koreksi. Ya, ilustrasinya seperti itu. Dan juga di sini pesan yang penting untuk Aries adalah satu hal. Di Februari memang jujur ya rezeki kamu enak sebenarnya di Februari ini. Ya, insya Allah ada aja jalan keluar, solusi, petunjuk tuh ada aja selama kamu peka. Ya, kalau orang yang nggak peka ya payah gitu. Apalagi kalau orangnya dikit-dikit emosi, gampang tersinggung, walah, jangankan petunjuk. Hal baik aja males mau deket kayak gitu loh. Ya, ini saya coba gambarkan energi kamu di sini. Oke, rezeki kamu ya nanti dirasakan sendirilah ya. Insya Allah sini sebenarnya cenderung stabil lah, cenderung stabil selama kamu bisa mengelola dengan baik apa yang kamu punya saat ini. Ya, misalkan ya pengeluaran, ya kamu perhatikan, utamakan hal-hal yang sifatnya penting. Untuk hal yang kurang penting ya dikoreksi lagi, dipikir-pikir lagi aja kalau mau beli sesuatu gitu. Ya bukan berarti pelit, bukan berarti medit, enggak. Lebih kepada kita harus seimbang gitu loh. Kadang kita ini kalau nggak ngati-ngati kan, apalagi lagi megang duit ya, otaknya itu ada aja yang pengen dibeli gitu. Kadang ketika sudah terbeli, kadang kita ada ngerenung, lah ini untuk apa tak beli ya? Fungsinya apa ya? Gunanya apa ya? Kalau cuma jadi penunggu lemari, jadi hiasan doang ya, kalau memang duitnya lebih sih nggak masalah ya, sah-sah saja. Cuman kalau kondisinya lagi ngepres, waduh, jadi merasa kayak sebuah kesalahan aja sih gitu ya. Kemudian di Februari yang sangat penting di sini, sebuah petunjuk untuk Aries adalah satu. Kamu di Februari ini bisa cenderung emosimu nggak stabil. Ini yang kamu perhatikan. Ya, dirimu sendiri. Hati-hati ya. Lingkungan bisa berubah hanya karena sifat, sikap, atau perilaku kita sendiri. Itu sering banget terjadi. Ya. Satu sisi mungkin kalau orang yang nggak paham, ya kalau orang nggak paham pasti kebanyakan menyalahkan tuh. Wah itu ada orang toksik tuh. Wah itu ada begini, aduh begini. Si A begini, si B begini, makanya aku begini bla bla bla. Ya itu kalau orang nggak paham. Cuman kalau orang yang paham, itu sedikit menyalahkan orang, lebih banyak menyalahkan diri dan mengkoreksi diri. Itu kalau yang paham. Kenapa? Manusia itu paling sulit sekali mengakui kesalahan hidup, kesalahan diri sendiri paling sulit. Ya makanya banyak sekali yang berbohong dengan diri sendiri. Ya semoga Aries nggak kayak gitu ya. Amin. Ya. Nah di sini
masalah emosi yang tidak stabil ini yang perlu kamu waspadai. Kalau nggak ngati-ngati, ini berdampak kepada lingkunganmu, orang terdekatmu, bahkan orang yang kamu sayang sekalipun ini akan terdampak. Ya, kenapa? Orang yang cenderung nggak stabil ini itu terkadang nggak sadar kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu bisa jadi menyakiti orang secara tidak langsung atau membuat orang nggak nyaman, buat orang nggak tenang kayak gitu. Sorry ya, bukannya menghakimi, bukannya menyalahkan, enggak. Saya coba sampaikan apa adanya sih gitu. Ya, ya kalau tersinggung nggak usah nonton ke channel ini. Sorry, hostnya emang kayak gini belak-belakan gitu. Lo suka tonton, nggak suka jangan ditonton. Simple, ya, kayak gitu. Oke, jadi ini hal yang penting banget yang harus kamu perhatikan ya, Lur ya. Sebisa mungkin nanti ke depannya please ya kendalikan emosi kamu. Karena ini demi kebaikan kamu sendiri sih. Gitu loh. Karena logika aja emosi itu adalah hawa nafsu. Ya, wujudnya adalah api. Api, siapa sih yang mau menyentuh api, deket aja nggak ada yang mau gitu. Logikanya seperti itu. Yang seharusnya rezekimu lancar dan baik itu bisa menjadi seret. Itu ya terkadang karena kita sendiri yang nggak sadar gitu loh. Jadi pesanku di sini sebagai pendinginnya nanti ke depannya yaitu dengan cara bermeditasi, ibadah. Ya ibadah itu tadi sih solusinya ya. Gitu, banyak-banyaklah ibadah. Ingetin diri sendiri untuk selalu dekat sama Tuhan Sang Pencipta. Ya, kalian kan bisa ngerasain sendiri ya kalau selesai sholat apa yang kamu rasakan. Pasti kamu ngerasa damai, tenang. Itu kan, itu luar biasa loh. Ya, itu. Jadi walaupun di sini ada energi, kamu ke depannya bisa cenderung nggak stabil emosi kamu dan bisa berbahaya kepada kehidupan kamu sendiri, itu tetap ada obatnya, yaitu melalui ibadah itu tadi, ya. Kayak gitu. Ya, saya pribadi hanya bisa mendoakan semoga semua Aries di Februari mendapatkan kelancaran, ya. Amin ya robbal alamin, dan kamu bisa stabil diri kamu dan banyak hal baik yang akan datang. Amin ya robbal alamin ya Lur ya. Oke, kemudian di sini untuk masalah dalam kerjaan atau karir, hati-hati perselisihan miskomunikasi. Gitu. Ada selisih paham yang akan terjadi. Ya semoga aja nggak terjadi sih ya. Cuman kalau udah disampaikan ya kamu harus hati-hati aja sih. Itu aja poinnya. Jadi di sini itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Wah ini akan terjadi, ini terjadi. Ya enggak lah, pakai logika juga lah bro, ya kan? Pakai logika ya, kayak gitu. Jadi saya menyampaikan, di sini kamu akan begini ya, kamu akan begitu. Artinya kamu lebih kepada waspada saja. Ya, kalau kamu ibaratnya udah tahu depanmu itu ada lubang, ya jangan diinjek, gitu loh. Kamu harus menghindari, kan gitu tuh poinnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk masalah karir yang kerasa banget itu adalah masalah komunikasi. Hati-hati dengan selisih paham dengan teman sendiri atau atasan kamu, ya atau rekan kerja kamu, pokoknya orang-orang yang terkait dalam masalah pekerjaan kayak gitu ya. Ini kalau nggak ngati-ngati ya bisa ribut kamu sama orang di lingkungan pekerjaan kamu itu gitu. Jadi di sini teman-teman ya pesanku sih untuk Aries, mengenai apapun nantinya ya, ketika kamu misalkan mau memberikan sebuah informasi kepada rekan kerja atau atasan atau orang-orang terkait dalam lingkungan kerja kamu, ya saranku sejelas mungkin, sedetail mungkin gitu. Bila perlu kamu ulang nggak apa-apa, agar tidak ada namanya miskomunikasi atau kesalahpahaman gitu loh. Ya, kayak gitu. Dan kalaupun ada seseorang yang lain, ya bisa siapapun itu nantinya, misalkan memberikan kamu informasi atau ngobrol sama kamu terkait masalah kerja yang serius, ya kamu harus simak bener-bener ya, simak dulu sampai selesai, pahami, cerna, baru dikomentari ya. Jangan baru dengar sedikit langsung dikomentari, dengar sedikit langsung dikomentari, ya itu orang nggak akan nyaman. Ini masalah komunikasi yang harus diperhatikan nanti ke depannya untuk masalah karir ya. Karir itu ya pekerjaan itu sih sebenarnya ya. Jenjang karir dia untuk Aries di sini ada kesempatan, lebih kepada kesempatan untuk kamu naik, ada peluang juga di sini untuk kamu naik karir ya. Cuman di sini ada situasi penghalang. Penghalangnya itu yaitu ya ini sih. Ya semoga nggak terjadi ya. Cuman perlu kamu waspadai sih. Mau peluang sebagus apapun ya,
mau kesempatan sebesar apapun, kalau diri kita itu sudah mengedepankan yang namanya emosi daripada akal, logika, dan otak kita, ya semua itu akan sia-sia, akan hancur gitu aja. Makanya ini penting banget, masalah emosi akan berdampak kemana-mana. Pengertian emosi luas, bukan hanya tentang marah-marah saja. Jadi nanti kembangin sendiri ya, apa itu emosi, nanti dicari tahu lah, dipelajarin. Jadi jangan ngertinya emosi marah, ya memang emosi marah, cuman pengertian lebih luas dari itu. Kayak gitu. Dan juga di sini sabar juga untuk di antara teman-teman Aries. Mungkin untuk masalah kerjaan ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan, gitu. Tak sambil minum dulu ya. Sambil ngopi, bro. Ya, lanjutin lagi. Ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, yang kamu rasakan, nggak sesuai ekspektasi. Ya, ini harus kamu pertimbangkan nantinya. Ya, saranku jangan kebawa emosi dulu, kamu pahami dulu, kenapa kok nggak sesuai nih, kayak gitu. Ya, mengenai apa yang masalah nggak sesuai ya kamu rasakan sendiri nanti. Kamu cari tahu sendiri, ya. Karena yang tahu situasi dan lingkungan kerja ya teman-teman sendiri kan. Saya hanya bisa ngasih gambaran aja di sini. Ini loh, kamu harus begini, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu. Kamu harus kesini gitu loh. Poinnya lebih kepada itu sih. Dan juga di sini apa ya? Wow, ini lingkungan ya. Lingkungan Aries dalam segi karir ini. Entah kenapa, ada aja orang-orang yang mancing emosi kamu. Ya ini memang agak sulit ya. Kadang kita mau belajar sabar, kok ya ada aja orang yang jahil dalam arti mancing-mancing emosi. Ya, terus bingung tuh, gimana aku bisa sabar, gimana aku bisa ikhlas. Lah wong tiap hari ketemu orang toksik, tiap hari ketemu orang yang negatif, yang selalu mancing-mancing emosi, bla bla bla. Ya sebenarnya logikanya sederhana aja sih ya. Kalau kamu pengen belajar sabar, pengen belajar ikhlas, sudah pasti bukan keadaan baik yang akan kamu temui, tapi keadaan yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik itu meliputi ya orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja akan memancingmu secara emosional. Atau mungkin ada perilaku-perilaku orang yang tidak kamu sukai sehingga memicu emosional kamu. Ya, kita nggak akan pernah bisa sabar dan ikhlas kalau nggak ada ujiannya. Logikanya kan gitu ya. Ya, tapi ada aja sih orang yang kadang berpikir seperti yang kujelaskan ini gitu. Makanya tak kasih jawaban sekalian di sini. Begitu. Seru ya. Gak tau si Aries tuh zodiak yang aktif gitu. Aktif, energik. Ya kadang ya namanya manusia ya, namanya orang manusia itu kadang punya sifat keras tuh ya normal lah. Cuman kalau kerasnya seperti batu ya nggak normal. Oke. Satu ya, ada poin lagi di sini untuk Aries. Tolong jangan gerusa-gerusu dalam sesuatu hal ya. Saranku, entah kenapa ya di sini ada perasaan seperti tergesa-gesa dan terburu-buru. Ya. Dalam hal apa ya nanti kamu rasakan sendiri. Apabila kamu merasakan sifat tergesa-gesa atau terburu-buru ya saranku hati-hati aja. Koreksi dulu deh. Ya daripada nyesel nanti. Gitu. Oke, kemudian di sini adalah mengenai asmara. Ada yang kangen sama kamu nih. Siapa ya? Kamu ngerasain nggak, Lur? Mengenai bahasa kangen ini luas ya. Gitu. Bisa saudara, teman, atau mungkin mantan kamu. Atau mungkin si Ariesnya sendiri nih. Karena energi kangen ini berbolak-balik ya. Bisa orang di luar sana, bisa si Aries sendiri gitu. Ada di antara kamu juga di sini mungkin sedang memikirkan seseorang. Ya. Ya, ini pikiran ada dua hal ya. Ada dua hal energi tentang pikiran ini. Satu, sesuatu rindu ya, kerinduan yang mendalam. Ya, ini
Kalau nggak disadari, kalau nggak segera diantisipasi, dan apabila energi kerinduan ini terlalu dalam, merasuk ke dalam dirimu, ini akan membahayakanmu sendiri. Ya, jadi saranku dikendalikanlah, jangan terlalu kamu ikuti apa yang kamu rasakan. Ya, kayak gitu lur. Dan kedua di sini, entah kenapa ada di antara Aries itu kayak keingat sesuatu hal tentang apa ya, ketidakterimaan hidup dari sesuatu yang mungkin sudah pernah terjadi ya di tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya ya. Ada kenangan pahit yang terkadang sering muncul dalam pikiran kamu di sini. Ya, itu ya ini gimana ya, saranku sih sebisa mungkin lah untuk menghalau, jangan terlalu mengikuti ya perasaan atau pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak nyata. Apa yang sudah kamu lalui ya sudah gitu. Ya lur ya, karena ada di antara kamu yang akan mengalami situasi ini, tapi tidak semua dari Aries lo ya. Apabila kamu ngerasain aja sih nantinya ya. Itu tadi tiba-tiba keinget masa lalu ya, sehingga memicu kebencian dalam dirimu. Kamu dalam kondisi baik-baik saja. Ya, kita itu normal, baik-baik aja. Cuman ketika kita ingat dengan sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita, itu tanpa kita sadari, emosi kita akan naik sendiri loh dalam diri itu. Ya, itu akan mempengaruhimu, akan mempengaruhi perilakumu, sikapmu, tanpa kamu sadari. Itu dampaknya tuh kayak gitu, bro. Jadi, please, kita harus butuh namanya kesadaran di sini. Ya, kayak gitu. Di Februari untuk energi asmara di sini apa ya? Hati-hati juga dengan perasaan baper ya. Gitu. Untuk teman-teman yang single, ini hanya sekedar pesan ya. Ya, sebisa mungkin jangan kebaperan dengan seseorang, karena ada di antara kamu ini merasakan atau mungkin bisa ketemu atau bertemu dengan seseorang ini. Seseorang ini sepertinya seakan-akan ya kamu menilainya tuh, wah dia suka sama aku nih gitu. Wah dia sayang sama aku nih. Karena karakternya atau gerak-geriknya ini seakan-akan menunjukkan seolah-olah dia suka. Gitu. Ya kamu pahami, ini bisa jadi sebagai trik atau memang karakter dia yang suka tebar pesona, ya bisa jadi. Jadi di sini lebih kepada pahami dulu. Ya jangan jangan mengkedepankan perasaan lah. Ya, gitu. Karena ini harus diamati dulu sih siapa nantinya, bagaimana karakter seseorang ini yang akan mendekati kamu gitu. Kayak gitu lur. Ya. Karena ya nanti pesanku untuk masalah asmara ini untuk teman-teman yang single, jangan mudah terlena. Serius, jangan mudah terlena. Ini wow. Apa ya? Ini bisa terlarut dalam perasaan nih. Kalau nggak ngati-ngati, yang saya khawatirkan kamunya terlalu kebaperan, terlalu kebawa perasaan sama seseorang ini. Nggak taunya seseorang ini cuma mau main-main doang. Itu yang nggak enaknya. Makanya di sini energinya itu tadi sih, kedepannya lebih waspada aja ya, jangan terlalu mengedepankan perasaan ya. Sorry, kulang lagi kayak gitu. Di sini apakah orang yang sedang kamu pikirkan dia juga memikirkanmu? Iya, ada pertemuan di sini ya, kalau yang aku rasain sih. Ada pertemuan, kayaknya nyambung sih energinya ya. Cuman ini apa ya? Menyesuaikan sih ya, menyesuaikan keadaan gitu. Ada mungkin di antara kamu yang single kayak masih keingat dengan seseorang, belum bisa move on gitu, masih kebayang-bayang dengannya. Ya, seseorang itu terkadang memikirkan kamu juga gitu. Ya semoga aja sih ada pertemuan ya, ya minimal komunikasi lah gitu. Entah itu ketemu di media atau ketemu secara langsung, ya saya nggak tahu. Berdoalah lur, ya, amin. Saya bisa doain lo ya. Ya gitu. Jadi untuk di Februari ini, perkara nanti mau buka perasaan atau tidak kembali ke diri Aries masing-masing sih ya. Karena di sini energinya sih ya cukup stabil sih kalau aku rasain ya. Insya Allah sih nggak ada hal-hal yang parah banget sih, nggak ada lah ya.
kayak gitu. Kemudian untuk Aries yang punya pasangan, di sini ada sifat, sikap ataupun perilaku yang membuat renggang hubungan. Itu keluhnya ya. Itu hati-hati aja. Ini energi berbolak-balik loh ya. Bisa Aries, bisa pasangan Aries. Karena vice versa. Itu keluhnya di Februari itu hati-hati. Ada masalah sifat, sikap atau perilaku. Ini bisa membuat hubunganmu renggang. Tak ulangin lagi ya, sorry. Ini serius soalnya loh. Ya. Jadi hati-hati dengan komunikasi. Di sini perlu yang namanya meningkatkan kedewasaan. Ya. Dan pahami terlebih dahulu sebelum mengkomentari. Ya. Curiga boleh tapi jangan berlebihan. Dan di sini ada energi seseorang yang cemburunya over. Ini akan membuat seseorang yang kamu dekati atau pasangan dari orang tersebut gak akan nyaman, stres malahan ya. Oke, mungkin karena aku mencintainya gitu. Karena aku sayang dengannya. Sehingga ya jangankan dimilikin orang gitu loh. Jangankan disentuh lah ya. Ngobrol sama temen aja dia sudah cemburu. Itu kan aneh gitu. Ya. Ya ini kalau ini bagi orang yang ngerasain aja sih, ku tegur ya. Karena di sini ada energi tersebut. Kemudian dalam hubungan Aries itu ada yang seperti itu. Ini kembali lagi berbolak-balik ya, bisa Aries bisa pasangannya. Hati-hati dengan sifat cemburu ya. Cemburu boleh tapi kok berlebihan itu waduh. Ini hubungan gak akan lama, gak akan betah. Siapalah yang betah dengan orang yang cemburuan? Hidup seperti bagaikan disangkar emas, hidup dikurung. Ya, coba logika aja sih, siapa yang mau betah dengan punya pasangan yang egonya minta ampun, cemburunya parah, ya selalu mengekang, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah kan ngeri bro, ya nggak lor. Nah di sini untuk kamu yang belum menikah sih, ya kamu harus tegas aja sih ya, apabila di Februari kamu, ya mungkin bukan cuman Februari atau sejauh atau sepanjang hubunganmu selama ini, ya kalau emang kamu sudah nggak kuat ya ini di Februari ya keluhnya tegas. Ketegasan diperlukan di dalam hubungan Aries khususnya untuk yang belum menikah ya. Kayak gitu karena ya apa ya, saya ngerasakan ada hubungan Aries ini bener-bener nguras pikiran loh. Ya kan, nguras pikiran, cuapek dengan hubungan ini. Ada nggak kamu yang ngerasain itu lur? Apa ya, saya ngerasakan energinya sudah kayak enek aja gitu, apalagi kamu yang jalanin gitu. Ya jujur ya bingung juga sih mau gimana ya dengan kondisi yang begitu gitu loh. Tapi ya di sini nanti kamu bisa apa ya? Seperti membulatkan sebuah tujuan sih nantinya ya. Artinya tujuan itu ada keputusan yang tegas untuk di bulan Februari mengenai hubungan Aries. Ya semoga aja keputusan kamu tepat ya. Karena ya clue-nya jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting, itu aja sih poinnya ya. Karena langkahmu masih luas, jalan hidup masih panjang ya. Kayak gitu. Nah kemudian di sini untuk kamu yang punya pasangan Aries dan untuk energi rumah tangga ya, untuk energi rumah tangga ini harus sabar banget. Ya energi rumah tangga harus sabar banget. Entah kenapa situasinya itu seperti itu gejolak. Ya ada aja hal-hal yang mungkin bisa jadi membuatmu emosi gitu ya, atau mungkin bisa jadi si Aries sendiri yang menjadi temperamen atau emosinya nggak stabil ya, mungkin karena kondisi kamu di luar sana dalam lingkungan kerja sampai ke bawa ke rumah. Wah ini yang perlu kamu perhatikan ya, kalau bisa janganlah ya. Jadi apapun masalahmu di luar sana udah tutuplah, sampai ke rumah itu kamu jadi orang yang baru gitu untuk keluarga kamu. Karena dampaknya kasihan kepada keluarga, anak-anak terutama lah. Kadang anak nggak salah jadi korban ya, jadi korban pelampiasan emosinya orang tua tuh yang kacau gitu. Jadi jangan sepele dengan
sifat sikap yang jelek ini, angkara murka, ya perlu kamu waspadai itu lur, kayak gitu ya. Dan juga di sini untuk teman-teman Aries ya sabar sih ya, mungkin ada sebagian di antara kamu di Februari itu menghadapi pasangan tuh kayak capek aja sih. Itu tadi mungkin karena sifatnya ya, sifat dan sikap ya, kembali lagi masalah sifat dan sikap gitu. Ya saranku sih kamu ya apa ya, kamu juga harus memikirkan diri kamu juga sih lur gitu, karena dirimu butuh kamu gitu loh, kamu itu butuh waktu untuk dirimu sendiri dulu sejenak ya. Jadi pinter-pinter memanfaatkan waktu untuk memikirkan dirimu lah gitu loh ya, seperti itu. Karena ya kamu berpikir habis-habisan tentang ini semua apa yang kamu rasakan ya, pada akhirnya kamu nggak ada waktu untuk dirimu sendiri ya kan. Coba nanti ke depannya usahakan carilah waktu untuk dirimu sendiri, untuk ketenangan dirimu sendiri lah ya. Karena itu penting sih kalau menurutku, agar kamu bisa menstabilkan diri kamu, ya bisa berpikir lebih jernih lagi nanti ke depannya. Oke? Jadi untuk hubungan Aries, clue-nya ya kayak gitu ya. Clue-nya seperti itu sih, lebih kepada clue. Jadi ya mulai saat ini kamu udah mungkin sudah paham dengan situasinya, atau mungkin kamu sudah merasakannya saat ini. Ya itu tadi sih, lebih kepada hati-hati aja ke depannya ya. Karena situasi ini bisa dianggap berbahaya, bisa dianggap tidak. Ya bahayanya apabila kalau ada orang yang punya pikirannya pendek ini ya. Gitu. Pikirannya pendek tuh apa? Nggak mampu. Orang yang punya pikiran pendek adalah orang yang nggak mampu menghadapi masalah. Ya, solusinya apa? Pergi, kabur, cerai, pisah, putus itu. Itu orang pikiran pendek tuh kayak gitu. Ya. Jadi semoga Aries bukan tipikal orang yang kayak gitu ya. Amin ya rabbal alamin gitu. Karena ya namanya kita hidup udah pasti ada namanya badai gitu. Terkadang ribut dalam rumah tangga itu adalah bumbu-bumbu cinta. Sama, yang belum nikah pun juga sama gitu. Terkadang ribut dalam sebuah hubungan itu bisa jadi bumbu-bumbu cinta. Ya, kayak seru aja sih sepertinya kalau hubungan itu ada ribut terus baikan, bermesraan lagi, kan enak tuh ya. Itu jadi ya kembali ke diri masing-masing gimana caranya teman-teman bisa menstabilkan ya, terutama diri sendiri kayak gitu. Karena ya saya yakin setiap orang pasti punya caranya masing-masing dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sini hanya sekedar gambaran saja ya. Ya semoga aja ada manfaat yang bisa kamu petik di sini. Saya pribadi hanya bisa mendoakan terbaik untuk semuanya ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Salam bahagia, salam sejahtera untuk semua Aries. Oke, bye-bye lur.